Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan ini saya serahkan kepada Senat dan Ketua Yayasan untuk dapat disampaikan kepada yang bersangkutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sistem di kami yang bernama Sijagu itu sangat terintegrasi dengan selancar yang dilaksanakan oleh PD Dikti dari Dirjen Dikti, sehingga setiap perkembangan dari sebuah proses kami mendapatkan data yang sama. Nah, sebetulnya pada saat pelantikan rektor itu kami sebetulnya sudah pada waktu itu sudah melihat perkembangannya sampai di titik mana. Tapi kan kami sebagai kepanjangan tangan kementerian kan harus patuh terhadap birokrasi yang ditetapkan di Jakarta, sehingga pada waktu itu hanya saya sampaikan sinyal yang pada dasarnya sebetulnya sudah dalam proses untuk mendekati final. Dan alhamdulillah sesuai dengan tanggal kita bisa melaksanakan ini semua dan surat SK-nya sudah turun. Alhamdulillah. Pak, itu Prof Heri 102 Jawa Tengah atau 102 Jawa Tengah. Dosen swasta atau perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah. Swasta saja. Iya. Jadi Iya. 102 ya. 102. Iya. 102, Bu Fadia 103. Ya. Ini ada satu lagi besok pagi 104 di Semarang. Dan sudah menunggu proses, mudah-mudahan dalam waktu 2 bulan ini sampai dengan November kita insya Allah dapat 5 lagi lah, insya Allah. Kami sedang melihat prosesnya. Ada lagi mungkin penekanan dan disampaikan kepada Prof baru di Unikat ini. Iya, jadi begini. Ketika kita mendapatkan anugerah seorang guru besar, itu sebetulnya kan nilainya sangat tinggi terhadap nilai akreditasi. Namun demikian, dia 2 orang guru besar ini jadi pengungkit. Karena di akreditasi itu kan ada 9 komponen. Nah, 9 komponen ini dalam konteks sumber daya manusia ada penaikan dengan jumlah guru besar, tetapi harus diikuti juga oleh dosen yang lain. Jadi dosen lain itu seperti gerbong, kalau satu naik, yang lain juga ikut naik. Sehingga dengan demikian posisi dari program studi itu stabil. Nah, kedua kali di dalam sistem pengelolaan tentu kan ada akademik atmosfer. Kalau di situ ada seorang guru besar dan seterusnya, tentu akan punya peluang terhadap peningkatan akreditasi magister dan atau penciptaan program doktor. Nah, dengan harapan seperti ini, tentu staf pengajar di bawahnya yang masih S2 juga berharap sekolah doktor, karena sekarang berarti kan ada promotor yang bisa membimbing. Nah, 1 orang guru besar itu bisa membimbing 3-5 orang untuk program doktor. Sehingga ini kan menjadi satu nilai keunggulan dari Univet, ya, untuk melaksanakan berbagai proses tata kelola baik secara akademik atmosfer maupun di dalam rekrutmen mahasiswa baru. Ya. Harapannya, Prof? Ya, saya begini, Lembaga Layanan Dikti 6 Jawa Tengah itu di tahun 2022 berharap kami masih bisa mendampingi, masih bisa melayani agar semua universitas itu meningkat akreditasinya. Jadi terkonversi minimal menjadi baik. Dari yang tadinya tidak terakreditasi menjadi baik, yang baik menjadi baik sekali, dan yang unggul itu menjadi world class university. Karena itu kan dalam konteks marketing, sumber daya manusia di Indonesia itu akan selalu meningkat. Demografi kita akan mengatakan sampai 2045 nanti kurang lebih yang bakal menjadi mahasiswa itu per tahun sekitar 2 juta orang. Itu baru Jawa Tengah. Jadi coba bayangkan, kalau perguruan tinggi itu bisa meningkatkan kapasitas dan kualitasnya, maka anak-anak kita kan tidak perlu lagi pergi ke luar negeri. Cukup di daerahnya mendapatkan bidang studi yang indigenis terkait dengan sumber daya lokal dan berkembang secara nasional maupun punya kompetisi secara internasional. Yang memes itu apa Pak Anam kemarin? Ya, Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Prof Yen, Kepala LLDT 6 rawuh ke Univet Bantara Sukoharjo untuk keperluan menyerahkan SK guru besar 2 orang guru besar di Univet Bantara Sukoharjo. SK tersebut atas nama saya sendiri, Farida Nugrahani, dan yang satunya lagi adalah Dr. Heri Agus Susanto. Sebagai Rektor Univet Bantara Sukoharjo, saya sangat bersyukur. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Kita mendapatkan SK 2 guru besar secara bersamaan. Saya terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2021 dan untuk Prof Heri terhitung mulai 1 Mei 2021.
Kebetulan saya adalah rektor di Universitas Bantara Soekarjo dan beliau adalah wakil rektor 1 Universitas. Nama Dr. Farida Nugrahani MHum, NIP 1964 06 11 1995 12 2001. Tempat tanggal lahir Boyolali 26 Juni 1964. Pendidikan S3. Pangkat golongan kuat. Pembina 4A. Jabatan Lektor Kepala. Instansi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 pada Universitas Veteran Bangun Nusantara. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan bahasa Indonesia Dr. Andes Heri Agus Susanto MPD NIP 1962 05 29 1985 03 1002. Tempat tanggal lahir Pemalang 29 Mei 1962. Pendidikan S3. Pangkat golongan ruang. Pembina tingkat 1 4B. Jabatan Lektor Kepala. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 pada Universitas Veteran Bangun Nusantara. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan matematika. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Mengetahui Fatimah nomor 58812 /MPK.A.KB.0501/2021 untuk pegawai negeri sipil atas nama Dr. Farida Nugrahani MHum NIP 19406 11 1995 122001 yang ditetapkan mulai 1 Januari 2021 meningkat jabatannya menjadi Profesor Guru Besar. Bapak menyerahkan ke dosen yang bersangkutan didampingi oleh Ibu Senat sebagai saksi. Mulai 1 Mei 2021 dinaikkan jabatan fungsionalnya menjadi Guru Besar. Sesuai dengan hierarki, maka mohon izin Bapak dan Ibu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, SK ini akan saya sampaikan kepada Rektor untuk disampaikan kepada yang bersangkutan, disaksikan oleh Ketua Yayasan sekaligus mewakili dari Senat Akademik Universitas. Mohon izin. Rektor Universitas Bantara Soekarjo dalam hal ini mohon izin untuk menyerahkan SK Guru Besar atas nama Profesor Heri Agus Susanto MPD sebagai tugas yang diberikan oleh Prof. Kepala LLDI. Baik Kepala LLDI dan semuanya, Ketua Ibu kita bersama-sama mendapat kebahagiaan. Yang pertama, kehadiran yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Yanuri selaku Kepala LLDI, yang beliau akan mendukung sepenuhnya pada Universitas Bantara karena dalam waktu 10 hari kasih
tanggal 1 kemudian tanggal 10 dia 2 kali menghadiri acara ini. Terima kasih sekali perhatian beliau yang luar biasa. Berarti Bapak Ibu semuanya akan diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas karena beliau akan mendukung sepenuhnya yang dilakukan pendidikan antara keluarga. Tepuk tangan dulu. Kalau Bapak Didik, Bapak dan Ibu, kami betul-betul melayani. Ada 40 layanan kami, semuanya 24 jam. Jadi kalau Bapak dan Ibu hari ini saya hadir memberikan surat keputusan, Bapak dan Ibu perlu tahu sebetulnya saya disepakati sudah 2 hari. Kemarin kami menyerahkan surat keputusan di UMS, siangnya dengan tim yang lain kami melakukan evaluasi kinerja perguruan tinggi karena ternyata ada perguruan tinggi yang dikelola secara tidak sehat. Nah, dengan demikian kalau saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan IPB ini, nah veteran ini karena beliau ini sudah mengelola Universitas Veteran Bank Nusantara dengan baik. Mohon tepuk tangan.